warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami dari kelompok 1. Di sini saya Sabrina Al-Fajira sebagai panitia. Hakim Ketua diperankan oleh Muhammad Syahbudi. Hakim Anggota 1 diperankan oleh Faridah Aminatus Solehah. Hakim Anggota 2 diperankan oleh Berliana Al-Butani. Jaksa penuntut umum diperankan oleh Rika Yulia. Penasihat hukum diperankan oleh Rahma Yanti. Saksi 1 diperankan oleh Rafiq Muhammad Hilmi. Saksi kedua diperankan oleh Echa Nurmian. Dan terdakwa diperankan oleh Adil Terben. Selamat menyaksikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Kamis 1 Desember 2022, akan dilaksanakan sidang perkara pembunuhan. Majelis Hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Apakah saudari jaksa penuntut umum siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Apakah saudari penasihat hukum siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Pada hari ini, Kamis tanggal 1 Desember 2022, sidang Peradilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan terdakwa Adil Permana saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada saudari jaksa penuntut umum, harap menghadirkan terdakwa di ruang sidang. Siap, Yang Mulia. Kepada terdakwa Adil Permana diharapkan memasuki ruangan sidang. Silakan duduk. Terima kasih Yang Mulia. Apakah saudara bisa berbahasa Indonesia dengan baik? Bisa, Pak Hakim. Apakah saudara dalam keadaan sehat? Ya, sehat, Pak Hakim. Pada penasihat hukum, apakah benar saudari penasihat hukum dari terdakwa? Iya, Yang Mulia. Silahkan perlihatkan surat kuasa dan surat izin praktek saudari. Saudari jaksa penuntut umum, apakah saudari ingin memeriksa surat kuasa dan surat izin praktek dari penasihat hukum terdakwa? Iya, Yang Mulia. Sebelumnya saya akan menanyakan identitas saudara. Bisakah saudara memperlihatkan kartu identitas saudara? Bisa, Pak Hakim. Nama saudara, Adil Permana, tempat lahir, Tasikmalaya, tanggal lahir, 2 Agustus 2002, kebangsaan, Indonesia, tempat tinggal, Tasikmalaya, agama, Islam, pekerjaan,
wira swasta, pendidikan. SMK. Apakah saudara siap mengikuti persidangan? Siap Hakim. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Apakah saudari penasihat hukum sudah menerima salinan surat dakwaan? Sudah Yang Mulia. Silakan jaksa penuntut umum untuk membacakan surat dakwaannya. Siap Pak Hakim. Bahwa terdakwa Agil Permana pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2021 jam 12.30 WIB telah dengan sengaja dilakukan perbuatan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu terhadap seseorang yang bernama Nugi Maulana, umur 20 tahun, pekerjaan wira swasta, alamat terakhir di Tasikmalaya. Pembunuhan tersebut dilakukan oleh terdakwa karena didorong oleh rasa dendam yang mendalam dari terdakwa terhadap korban karena korban dianggap telah menghina dan mencaci maki keluarga terdakwa. Disebabkan keluarga terdakwa belum dapat membayar hutang kepada korban. Sebelum mendatangi rumah korban, terdakwa telah membeli sebilah pisau dari pasar Tasikmalaya pada pagi harinya. Kemudian pada siang harinya, terdakwa mendatangi rumah korban, masuk dari pintu belakang rumah korban, terus menuju ke kamar korban yang terekam dari CCTV. Korban sedang tidur lelap. Terdakwa langsung menusuk perut korban beberapa kali hingga korban bersibah darah dan nyawanya tidak terselamatkan. Perbuatan korban melanggar pasal 340 KUHP yang berbunyi, barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Silakan duduk kembali. Terima kasih Pak Hakim. Saudari jaksa penuntut umum, apakah saudari mempunyai bukti? Ada Pak Hakim? Bisa diperlihatkan? Bisa Pak Hakim. Baik, terima kasih. Saudara terdakwa, apakah sudah mengerti dengan surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum tadi? Ya, mengerti Pak Hakim. Saya menyerahkan sepenuhnya kepada penasihat saya. Saudari penasihat hukum, apakah saudari akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Iya Yang Mulia. Apakah saudari sudah siap untuk membacakan eksepsi atas surat dakwaan jaksa penuntut umum? Iya Yang Mulia. Eksepsi terdakwa. Dalam perkara pidana nomor reg perkara PDM, identitas terdakwa, nama lengkap Agil Permana, tempat lahir Tasikmalaya, umur 20 tahun, tanggal lahir 2 Agustus 2002, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Tasikmalaya, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan SMK. 2. Nahanan oleh penyidik sejak 23 Agustus sampai dengan 20 September 2022. Perpanjangan oleh Kejari Tasikmalaya 21 September sampai dengan 20 November 2022. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tasikmalaya 21 November sampai dengan 22 Desember 2022. Majelis Hakim yang kami muliakan, saudari jaksa penuntut umum dan hadirin yang kami hormati, setelah mendengar dan mempelajari secara seksama surat dakwaan dari Rika Yuniar, maka sesuai hukum acara pidana Indonesia timbalah giliran kami.
Tim penasehat hukum terdakwa untuk mengajukan keberatan atau eksepsi tentang apakah surat dakwaan JPU ini telah memenuhi unsur-unsur serta ketentuan hukum yang menentukan terdakwa dalam perkara pidana yang sekarang sedang diadili. 3. Dakwaan bahwa terdakwa Agil Permana pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2022 jam 12.30 waktu Indonesia Barat telah dengan sengaja dilakukan perbuatan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu terhadap seseorang yang bernama Nugi Maulana, umur 20 tahun, pekerjaan wira swasta, alamat terakhir di Tasikmalaya. Pembunuhan tersebut dilakukan oleh terdakwa karena didorong oleh rasa dendam yang mendalam dari terdakwa terhadap korban, karena korban dianggap telah menghina dan mencaci maki keluarga terdakwa. Disebabkan keluarga terdakwa belum dapat membayar hutang kepada korban. Sebelum mendatangi rumah korban, terdakwa telah membeli sebilah pisau dari pasar Tasik pada pagi harinya. Kemudian pada siang harinya, terdakwa mendatangi rumah korban, masuk dari pintu belakang rumah korban, terus menuju ke kamar korban yang terekam dari CCTV. Korban sedang tidur lelap, terdakwa langsung menusuk perut korban beberapa kali hingga korban bersimbah darah dan nyawanya tidak terselamatkan. Perbuatan korban melanggar pasal 340 KUHP yang berbunyi, barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Bahwa terhadap surat dakwaan Agil Kayulian tersebut, penasehat hukum akan memberikan kesimpulan sebagai berikut. 1. Bahwa waktu terjadinya perkara penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang tidak tepat. Jika terdakwa sengaja melakukan penganiayaan berat terhadap korban, maka tidak ada penganiayaan apabila luka berat tersebut tidak benar-benar ditimbulkan, yaitu apabila sesudah dilukai orang itu meninggal dunia. Dalam hal ini tidak ada penganiayaan yang menimbulkan kematian. 2. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa adalah merupakan tindakan spontanitas dan atau hilaf. Majelis hakim yang kami muliakan, saudara jaksa penuntut umum, dan hadirin yang kami hormati, bahwa dengan memperhatikan ringkasan peristiwa pidana tersebut di atas, maka penasihat hukum terdakwa akan memulai keberatan atau eksepsi dengan mempertanyakan secara yuridis, formal, dan material apakah pemeriksaan perkara ini sudah memenuhi hukum acara pidana yang berlaku. 1. Surat dakwaan tidak dapat diterima. Surat dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa Agil Permana keliru sistematika dakwaan subsidiaritas, yaitu penempatan dakwaan yang lebih besar ancaman pidananya berada pada dakwaan primer, sedang tindak pidana yang lebih ringan ancaman pidananya ditempatkan pada subsidiar, lebih subsidiar dan seterusnya. 2. Surat dakwaan tidak cermat, jelas, dan lengkap. 3. Jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan tidak menguraikan dan menjelaskan cara tindak pidana tersebut dilakukan secara utuh, bukan hanya sebatas dalam unsur delik, tetapi meliputi cara terdakwa melakukan tindak pidana. Hal ini dianggap merugikan kepentingan terdakwa dalam membela diri. 4. Surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum tidak menjelaskan keadaan-keadaan yang melekat pada tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Apabila keadaan tersebut merupakan keadaan khusus, yaitu suatu keadaan atau peristiwa yang tidak terpisahkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. 3. Pemeriksaan terdakwa dilakukan secara melawan hukum. 4. Bahwa Agil Permana memberikan keterangan di depan penyidik dengan di bawah tekanan karena Agil Permana diancam untuk memberikan keterangan seperti diinginkan oleh penyidik, padahal kondisi terdakwa masih membutuhkan perawatan. Hal ini berarti bertentangan dengan ketentuan yang digariskan dalam pasal 340 KUHP.
Kesimpulan dan permohonan. Majelis Hakim yang kami muliakan, Saudara Jaksa Penuntut Umum, dan hadirin yang kami hormati, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka penasihat hukum terdakwa berkesimpulan sebagai berikut. 1. Surat dakwaan jaksa keliru dalam sistematika dakwaan, yaitu penempatan ancaman pidana yang tidak berurut atau tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya, sehingga surat dakwaan terhadap terdakwa Agil Permana tidak dapat diterima. 2. Dakwaan tidak jelas, karena dakwaan tidak menjelaskan secara pasti dan utuh peristiwa hukum atau tindak pidana yang didakwakan. Jaksa ragu dapat menentukan waktu dan tempat, sehingga dakwaan jaksa penuntut umum menjadi kabur. Berdasarkan seluruh uraian di atas, perkenankan kami mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang terhormat agar sudilah kiranya demi keadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut. Mengabulkan eksepsi terdakwa Agil Permana, atau menyatakan surat dakwaan jaksa, atau menyatakan surat dakwaan jaksa nomor register perkara, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum yang berlaku dan ketuhanan yang Maha Esa. Demikian surat keberatan atau eksepsi ini kami sampaikan untuk diketahui dan dipertimbangkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Saudari Jaksa Penuntut Umum, apakah sudah mengerti dengan eksepsi dari penasihat hukum? Ya, mengerti. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Saudara Jaksa Penuntut Umum, apakah sudah siap untuk menghadirkan saksi? Siap, Yang Mulia. Kepada saksi Ropi diharapkan memasuki ruangan sidang. Silakan. Duduk. Terima kasih Yang Mulia. Selamat pagi, adik Ropi. Selamat pagi Pak Hakim. Apakah adik bisa berbahasa Indonesia? Bisa Pak Hakim. Apakah adik hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Alhamdulillah sehat Pak Hakim. Apakah adik sudah siap mengikuti persidangan? Siap Pak Hakim. Adik Ropi, sebelumnya Bapak Hakim akan membaca identitas adik Ropi terlebih dahulu ya. Silahkan memperlihatkan kartu identitas saudara adik Ropi. Nama adik siapa? Ropi Muhammad Ilman Pak Hakim. Tempat lahir adik di mana? Tasikmalaya Pak Hakim. Tanggal lahir adik? 12 Juli 2005 Pak Hakim. Kebangsaan adik? Indonesia. Iya Pak Hakim. Tempat tinggal adik? Tasikmalaya. Agama adik? Islam. Jenis kelamin adik? Laki-laki. Apakah adik Ropi mempunyai hubungan keluarga atau hubungan darah dengan terdakwa? Tidak Pak Hakim. Sebelum memberikan kesaksian, apakah saudara saksi bersedia untuk diambil sumpah? Bersedia Pak Hakim. Silakan kepada hakim anggota 1 untuk mengambil sumpah dari saudara saksi. Adik Ropi, silakan berdiri di depan dan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya akan mengatakan yang sebenarnya, saya akan mengatakan yang sebenarnya, tidak lain tidak lain yang sebenar-benarnya. yang sebenar-benarnya. Baik, perlu saya ingatkan bahwa adik harus mengatakan keterangan sesuai dengan apa yang adik lihat, dengar dan alami sendiri. Jika tidak, adik bisa dikenai sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu. Adik dapat mengerti? Mengerti. Kepada adik Ropi, dalam memberikan kesaksian pada persidangan ini, adik harus dengan tenang ya, berikan kesaksian dengan sejelas-jelasnya dan tidak usah takut, serta adik harus memberikan keterangan tentang apa yang adik alami
dengar, dan lihat sendiri tanpa ada tekanan. Baiklah, proses pemeriksaan saya serahkan kepada hakim anggota 1. Silakan. Ya, Hakim Ketua, terima kasih. Adik Rofi, apakah adik mengenal terdakwa? Ya, aku kenal. Ya, sering dipanggil Mas Sokro, Bu Hakim. Adik Rofi, sudah berapa lama adik mengenal atau mungkin tahu terdakwa? Baru Bu Hakim. Kenal hanya di namanya saja, yang sering dipanggil teman-teman. Kapan adik melihat terdakwa keluar dari rumah korban? Hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2021, Bu Hakim. Apakah adik Rofi mengingat sekitar pukul berapa terdakwa keluar dari rumah korban? Sekitar jam 12:30 siang, Bu Hakim. Apakah adik melihat terdakwa keluar melalui pintu yang mana? Dari pintu belakang, Bu Hakim. Baik, terima kasih adik Rofi atas kesaksiannya. Baik, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Ya, saya ingin mengajukan pertanyaan Majelis Hakim. Baik, silakan. Apakah benar pada tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 12.30 WIB, adik Rofi sedang berada di ruang tengah? Iya, Apa yang adik lakukan di rumah saat itu? sedang menonton TV. Bagaimana kronologis atau cerita terjadinya peristiwa ketika terdakwa membunuh di rumah korban? Saat itu, aku sedang menonton film kartun. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki orang berjalan masuk rumah. Karena takut, saya bersembunyi di balik kursi di ruang tengah. Ketika saya intip, ternyata Mas Sokro dengan muka yang seram dengan pelan masuk ke kamar depan dan belakang. Lalu, apa yang adik lakukan saat itu? Karena takut, aku tetap bersembunyi. Karena Mas Sokro ini terkenal sebagai tukang pukul. Baik, terima kasih adik Rofi. Kepada saudari penasihat hukum, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Ya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Majelis Hakim. Silakan. Apakah adik Rofi tahu apa yang dilakukan terdakwa saat masuk ke kamar depan dan belakang rumah adik? Tidak tahu, Bu, karena saya takut jadi saya bersembunyi. Apakah ada upaya-upaya dari adik untuk membantu korban? Sebenarnya saya ingin, Bu, tapi takut kalau saya teriak saya akan dipukul sama Mas Sokro. Apakah adik Rofi mengetahui maksud kedatangan terdakwa Agil ke rumah adik? Tidak tahu, Bu. Baik, terima kasih adik Rofi. Dari saya cukup yang mulia dan mohon kepada majelis untuk memerintahkan kepada penitera untuk mencatat pernyataan adik Rofi tersebut. Apakah ada yang ingin ditambahkan oleh adik Rofi? Tidak ada, Pak Hakim. Kalau begitu, adik Rofi meninggalkan ruang sidang dan silakan mengambil kembali kartu identitas. Saudari jaksa penuntut umum, apakah masih akan mengajukan saksi lagi? Masih ada satu saksi lagi Majelis Hakim. Baik, saudara jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi di muka sidang. Baik, Majelis Hakim. Kepada saudari saksi Echa diharapkan memasuki ruangan sidang. Silakan dulu. Selamat pagi, saudari saksi. Silakan Pak Hakim. Apakah saudari bisa berbahasa Indonesia? Bisa Pak Hakim. Apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat Pak Hakim. Apakah saudari siap mengikuti persidangan? Siap Pak Hakim. Saudari saksi, sebelumnya saya akan memeriksa identitas saudari terlebih dahulu. Saudari saksi, silakan maju untuk memperlihatkan kartu identitas saudari. Nama saudari, Echa Noprianti, tempat lahir, Tasikmalaya,
Tanggal lahir, 5 Januari 1986, kebangsaan, Indonesia, tempat tinggal, Tasikmalaya, agama, Islam, pekerjaan, ibu rumah tangga, jenis kelamin saudari, perempuan, pendidikan. SMA. Apakah saudari saksi mempunyai hubungan keluarga atau hubungan darah dengan terdakwa? Tidak lain. Sebelum memberikan kesaksian, apakah saudari saksi bersedia untuk diambil sumpah? Bersedia kami. Baik, perlu saya ingatkan bahwa saudara harus memberikan keterangan sesuai dengan yang Anda lihat, dengar, dan alami sendiri. Jika tidak, saudara akan dikenai sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu. Saudara bisa dimengerti? Mengerti hakim. Apakah saudari saksi mengenal terdakwa? Saya tidak kenal hakim. Apakah saudari tahu mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan ini? Tahu hakim untuk memberikan kesaksian tentang pembunuhan yang dilakukan oleh saudari Alia Sonata. Saudari saksi dalam memberikan kesaksian pada persidangan ini, saudari dapat melakukannya dengan tenang, dapat memberikan kesaksian dengan sejelas-jelasnya dan tidak usah takut. Serta saudari harus memberikan keterangan tentang apa yang saudari alami, dengar, dan lihat sendiri tanpa ada tekanan. Baiklah, proses pemeriksaan saya serahkan kepada hakim anggota kedua. Baik, Hakim Ketua. Silakan. Kapan dan di mana pembunuhan dilakukan? Tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 12:30 di rumah saya, Bu Hakim. Di mana keberadaan saudari saksi saat pembunuhan terjadi? Waktu itu saya sedang di luar rumah, tepatnya di rumah Rasuli. Bisa saudari jelaskan kronologi terjadinya pembunuhan? Bisa Bu Hakim. Namun saya tidak tahu pasti awal pembunuhan di rumah saya, sebab saat pembunuhan terjadi, saya sedang mengunjungi rumah Bapak Rasuli karena saya ingin meminjam cangkul dan berbincang-bincang sebentar dengan Bu Anas, istri Bapak Rasuli. Setelah itu saya pulang. Pas saya sampai samping rumah, saya melihat laki-laki keluar dari rumah lewat pintu belakang. Kemudian saya masuk ke dalam rumah dan kamar, dan saya sadar kalau HP saya hilang. Langsung saya spontan teriak meminta tolong. Berapa lama kira-kira ibu berada di rumah Pak Rasuli? Ya sekitar setengah jam Hakim. Cukup, Hakim Ketua. Kepada hakim anggota 1, apakah akan mengajukan pertanyaan? Ya Ketua. Silakan. Ibu Eca, apakah sebelumnya ibu sudah pernah melihat terdakwa Agil berkeliaran di sekitar tempat tinggal ibu? Saya tidak tahu Hakim, karena saya tidak menghafal dan tidak mengetahui siapa saja yang lewat di depan rumah saya. Baik, terima kasih Bu Eca atas keterangannya. Saya rasa cukup Pak Hakim. Baik, sesuai dengan agenda sidang hari ini adalah pembacaan surat tuntutan. Saudari jasa penuntut umum, apakah saudari sudah siap dengan surat tuntutan? Siap Pak Hakim. Saya persilakan saudari jasa penuntut umum untuk membacakan surat tuntutannya. Siap, Yang Mulia. Kejaksaan Negeri Tasikmalaya untuk keadilan. Surat tuntutan pidana Norek Kod 59 Bidung 7 Pamek 2022. Majelis Hakim yang kami hormati, saudara penasihat hukum yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan. Mari kita panjatkan rasa puji dan syukur ke Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan rahmat dan berkat-Nya kepada kita, sehingga hari ini dapat mengikuti persidangan dalam kondisi sehat. Persidangan perkara atas nama terdakwa Agil Permana yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah melalui proses persidangan. Dalam proses persidangannya ditemui berbagai pendapat yang hendaknya bisa dijadikan tambahan pengetahuan. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidik. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas
nama terdakwa Agil Permana, tempat lahir Tasikmalaya, umur atau tanggal lahir 20 tahun 2 Agustus 2002, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Tasikmalaya, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan SMK. Berdasarkan surat penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tasikmalaya nomor 020 Penfit 2002 Berdasarkan surat penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tasikmalaya nomor 020 Penfit 2022 PNTSN tanggal 6 Juni 2022. Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut. Bahwa Agil Permana pada 20 Agustus 2021 sekitar jam 12.30 WIB, saksi 1 bernama Eca yang sedang berada di ruang tengah melihat terdakwa keluar dari pintu rumah belakang korban. Saksi 2 bahwa Agil Permana pada 20 Agustus 2021 sekitar jam 12.30 saksi satu bernama Ropi. bahwa Agil Permana pada 20 Agustus 2021 sekitar jam 12.30 WIB, saksi 1 bernama Ropi yang sedang berada di ruang tengah melihat terdakwa keluar dari pintu rumah belakang korban. Saksi 2 bernama Eca sepulang dari rumah teman saksi 2 yang sedang berada di samping rumahnya melihat terdakwa keluar dari rumah melewati pintu belakang. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 340 KUHP. Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut sebagai berikut. Keterangan saksi-saksi. 1. Saksi Eca. Keterangan saksi-saksi. 1. Saksi Ropi. Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut. Saksi mengenal terdakwa karena merupakan teman yang baru dikenal saksi. Pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2021, sekitar jam 12.30 WIB, saksi yang sedang berada di ruang tengah bersembunyi di bawah kursi karena melihat terdakwa masuk ke kamar depan dan belakang. Lalu setelahnya, saksi melihat terdakwa keluar dari pintu rumah belakang korban. Ini tanggapan terdakwa ya? Tanggapan terdakwa menyerahkan semuanya kepada penasihat hukum. Tanggapan terdakwa menyerahkan semuanya kepada penasihat hukum terdakwa. Jadi itu saksi dua dekat di mana? Terus di Bawahnya yang paculnya. Terus di ya harus kita nama itu saja. Saksi dua. Oh, makanya dengar terus mak. Iya. Ada mantelak kayak Jadi itu kan supaya saya saja tinggal dari mana video nafsi gitu. oh kita kembalikan diri. Bisa nama yang melawan serius. itu Cici. ada mana nama Kamera rolling action. 2. Saksi Eca di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut. Pada hari Sabtu, pada hari
Sabtu tanggal 20 Agustus 2021 sekitar jam 12.30 WIB, sepulang dari rumah utama saksi yang sedang berada di samping rumah melihat terdakwa keluar dari pintu rumah belakang saksi. Saksi kehilangan sebuah HP ketika melihat terdakwa keluar dari pintu rumah belakang saksi. Tanggapan terdakwa menyerahkan semuanya kepada penasihat hukum terdakwa bahwa terdakwa Agil Permana selama pemeriksaan pada setiap tingkat dalam kedudukannya sebagai tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini, sehingga jelas bahwa barang siapa di sini adalah terdakwa Agil Permana sebagai pelaku dari perbuatan pidana. Majelis Hakim yang terhormat, berdasarkan pembuktian yuridis dan pembuktian yang telah kami uraikan di atas, maka kami penuntut umum berpendapat bahwa semua unsur tindak pidana dalam pasal 340 KUHP sebagaimana telah kami rumuskan dalam dakwaan tunggal telah dapat terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP. Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. 1. Bapak Nugi kehilangan nyawa. Hal-hal yang meringankan. Hal-hal yang memberatkan. Bapak Nugi kehilangan nyawa. Hal-hal yang meringankan, terdakwa berkesokan di persidangan. Dengan pertimbangan tersebut di atas, maka kami, jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan peraturan-peraturan serta undang-undang yang bersangkutan, supaya Majelis Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Agil Permana bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap dakwa tersebut dengan pidana penjara seumur hidup dengan perintah agar terdakwa segera ditahan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan batin dan keteguhan iman kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya dalam memutuskan perkara ini. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan pada sidang hari ini 1 Desember 2022. Apakah saudara terdakwa telah mengerti isi tuntutan tersebut? Iya, mengerti Pak Hakim. Apakah saudara keberatan atau tidak terhadap surat tuntutan tersebut? Saya serahkan semuanya kepada penasihat hukum saya, Majelis Hakim yang terhormat. Bagaimana saudari penasihat hukum? Baik Yang Mulia, kami sebagai penasihat hukum terdakwa menyatakan keberatan atas surat tuntutan tersebut dan kami meminta waktu 1 minggu untuk membuat pembelaan atas surat tuntutan dari JPU. Baik, karena pihak terdakwa merasa keberatan, sidang akan dilanjutkan 1 minggu yang akan datang. Demikian, sidang pada hari ini dinyatakan ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruangan persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Pada hari ini, Kamis tanggal 8 Desember 2022, sidang perkara pidana 0/59 Idum 7 Pamit 2022 dengan terdakwa Agil Permana bin Mamat Syah dimulai. Majelis Hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon. Hadirin silakan untuk duduk kembali.
Kepada saudari jaksa penuntut umum, harap menghadirkan terdakwa di muka sidang. Siap, Pak Hakim. Kepada terdakwa Saudara Agil Permana diharapkan memasuki ruangan sidang. Silakan duduk. Apakah saudara sudah siap mengikuti persidangan? Ya, saya siap, Pak Hakim. Baik, sesuai dengan agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan putusan dan kepada saudara terdakwa, jasa penuntut umum dan penasihat hukum agar menyimak dan mendengarkan putusan ini. Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 8 Desember 2022. Penuntut umum Rika Yuniar, terdakwa Agil Permana. Tingkat proses kedua, klasifikasi pidana umum, kata kunci pembunuhan, tahun 2021, tanggal register 7 Desember tahun 2022, lembaga peradilan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, jenis lembaga peradilan PN, hakim ketua Muhammad Syahudin, hakim anggota 1 Faridah Aminatus Salihah, hakim anggota kedua Berliana Auritania, panitera Sabrina Al-Fajira, amar lainnya pidana penjara waktu tertentu. Catatan amar mengadili menyatakan terdakwa Agil Permana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana sebagai dakwaan Rika Yuniar, jaksa penuntut umum. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup. Menetapkan barang bukti berupa 1. Rekaman CCTV kejadian, dan 2. Pisau. Tanggal musyawarah 8 Desember tahun 2022, tanggal dibacakan 8 Desember tahun 2022. Apakah saudara terdakwa, jasa penuntut umum, dan penasihat hukum mengerti dengan surat putusan ini? Mengerti, Pak Hakim. Baik, kepada para pihak yang merasa keberatan terhadap isi putusan ini dapat mengajukan upaya hukum banding dalam waktu 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Demikian sidang pada hari ini dinyatakan ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon duduk. Persidangan hari ini dicukupkan sekian. Hadirin dapat meninggalkan ruangan persidangan. Sekian penampilan dari kelompok 1. Mohon maaf apabila